Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian, terutama bagi warga jemaat yang baru pertama kali mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas perkembangan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan kebahagiaan jemaat lain. Tuhan Yesus memberkati. Kaiwatu 21 Mei 2023, Majelis Jemaat MM Kaiwatu, Pendeta Nyonya F. Lawa Manubuti SSI, Ketua YKI Sekretaris. Hidup jemaat 10 baiknya yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan sekeraja yang maha mulia. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan, penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Kita melakukan Kyrie eleison, Christe eleison.
Bapak Ibu Jemaat yang berbahagia, dalam kebaktian di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab tulis Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 8. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ulangan pasal 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Namun mengawalinya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan. Segenap perintah yang disampaikan pada hari ini, haruslah kamu berkenan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menjadi negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada diri kalian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang. Untuk itu membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di bumi, dan hatimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau berusaha bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan ugali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati hingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkinya dan tanahnya yang gerseng, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan Dia di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya diledakkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangan kaulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadahlah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu bukan akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan kita di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara mengenai kekayaan, sudah tentu kekayaan diidentikan dengan bergelimang harta, punya tanah, punya mobil, rumah, perhiasan, hidup mewah dan memiliki banyak aset pribadi, dan tentunya diidentikan sekali dengan banyak uang. Dalam keadaan yang identik dengan kekayaan, pasti kalau kita semua ditanya, apakah semua mau kaya? Pasti kita semua menjawab iya. Semua mau kaya sih, Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak semua mau kaya? Mau. Tanya bersuara mau. Banyak uang, banyak harta, siapa yang mau? Tetapi kekayaan melimpah pada kenyataannya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Bukankah demikian? Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, menelusuri kekayaan pada orang-orang tertentu, beberapa orang dalam kategori kaya mengatakan ternyata kekayaan juga bisa menjadi sesuatu yang semu dan tidak berarti kalau tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Kadang kekayaan didapatkan bukan dengan cara yang benar di zaman ini, kenyataan yang demikian. Kekayaan didapatkan dengan berbagai cara yang tidak baik. Kekayaan yang tidak baik itu seumpama seekor ayam hutan yang mengerami peluru dan hutan miliknya. Ingin cepat kaya lalu gunakan hal-hal praktis, misalnya menipu, korupsi, mencuri, judi, menjual batu-batu larang, mengambil hak orang lain, ada istilah kerja pencuri uang, suap, memeras, dan lain sebagainya yang menjadi kenyataan segelintir orang memiliki kekayaan dengan cara yang demikian. Pasal pembacaan kita di saat ini, yakni Ulangan 8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 sesuai dengan tuntunan dari Lembaga Pembinaan Jemaat, mengarahkan kita untuk merenungi sesuai dengan tema mingguan kita, upayakanlah kekayaan dengan cara yang benar. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita kaya? Bagaimana seharusnya kita mengupayakan kekayaan dengan cara yang benar? Perikop pasal 8 ini merupakan pidato kedua Musa dari serangkaian pidato-pidatonya pada pasal 6 hingga pasal yang ke-11. Dengan jelas di situ tampak ciri khas dari anjuran Musa yang secara berulang mengajak umat Israel untuk belajar dari sejarah penyertaan Tuhan dengan mengingat pengalaman mereka mengembara daripada gurun selama 40 tahun. Pasal pembacaan kita bisa baca pada ayatnya yang kedua hingga ketiga dan ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Ingatan tentang pengalaman menjalani perbudakan di Mesir dan jerih memperjuangkan kebebasan sebagai manusia merdeka terus-menerus digaungkan agar umat Israel dan seluruh generasinya tetap menjalani kehidupannya yang sekarang dengan merendahkan hati,
mempertahankan kesetiaan, berpegang pada perintah Tuhan. Ingatan pada masa-masa sulit di waktu lampau selalu berfungsi menjadi penanda untuk tidak menyikapi masa kini dengan kesombongan. Umat Israel mengalami perubahan atau transformasi total kehidupan selama beberapa generasi mengembara di padang gurun 40 tahun. Dan dari perjalanan itu pada pasal yang ke-8 ini, pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh umat Israel, yaitu pengalaman pertama adalah mereka dihadapkan pada situasi kehidupan yang memaksa mereka berpikir dan bertindak sebagai orang merdeka. Pengembaraan di padang gurun adalah transformasi mental yang melaluinya umat Israel ditempa untuk mengatur hidup mereka secara mandiri. Proses transformasi mental Buddha menjadi mental orang merdeka ini tidaklah mudah. Meskipun di Mesir mereka dikatakan dan bersatu sebagai Buddha, tapi segala sesuatunya ditentukan oleh penguasa Mesir. Mentalitas Buddha mereka menciptakan sikap dan perilaku ketergantungan terhadap penguasa dan pihak lainnya. Dan pengalaman yang kedua dalam pasal bacaan kita adalah mereka makan manna. Ini adalah pengalaman unik yang sama sekali baru bagi bangsa Israel. Disebutkan sebagai bangsa pilihan, tapi kemudian Allah memberikan pengalaman hidup mereka mengembara 40 tahun. Dalam pengembaraan itu ada masa-masa sulit yang mereka lewati, hingga makanan pun mereka makan manna. Disebutkan di situ bahwa engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyang. Makan manna ini merupakan pengalaman yang memberikan suatu perubahan atau inovasi, yaitu pengalaman hidup yang melahirkan kreativitas dan inovasi untuk memasuki perkembangan masa depan yang tidak pernah ada atau dikenal sebelumnya dalam sejarah Israel. Ingatan dan pengalaman umat Israel, baik selama menjalani perbudakan di Mesir maupun saat mengembara di padang gurun selama 40 tahun, bermuara pada suatu kehendak Tuhan untuk membentuk karakter hidup yang tangguh, yang merendah hati, yang setia kepada perintah Tuhan. Seluruh proses atau pengalaman hidup itu merupakan cara pengajaran Tuhan, sama seperti seseorang mengajari anaknya. Kita baca itu pada ayat yang kelima. Suatu pengajaran yang baik selalu bertujuan kepada gaya hidup yang berdisiplin tinggi. Artinya kesulitan dan tantangan mengarahkan orientasi manusia untuk mengelola kesempatan dan potensi yang dimilikinya. Orientasi ini bertujuan untuk memberikan kehidupan sehingga tidak canggung dalam menentukan pilihan-pilihan utama dalam hidup sebab sudah terbiasa dengan mendisiplinkan diri. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan dari proses pengajaran Tuhan melalui serangkaian pengalaman hidup umat Israel di Mesir, di padang gurun, bermuara pada terbentuknya mentalitas tangguh dan tahan uji untuk bertahan hidup tanpa mengubah karya secara keselamatan Tuhan bagi umat Israel dan membentuk karakter kesetiaan yang sejati tanpa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan situasi kehidupan. Untuk apa Tuhan melakukan pengajaran semacam itu kepada manusia? Kalau kita kembali melihat kehidupan dari bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, pasti kita juga bertanya, untuk apa Tuhan melakukan pengajaran semacam itu kepada bangsa yang telah dipilihnya? Amsal 15 ayat yang ke-27 dia bilang begini, siapa yang melobakan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Biarlah firman Tuhan di hari ini menjadi bagian yang akan kita lakukan dalam hari-hari hidup
Marilah kita meningkatkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan, yang akan daripada Roh Kudus dan menjadi Roh dan hati Kristus, disertai dengan yang sempurna, berubah bersama, dari yang tiada
Mari bersama kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di bagaimana ini, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami sebagai umat yang percaya. Kau hidupkan kembali di rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan, untuk semua berkat, untuk semua kekuatan yang Kau boleh berikan. Kami lewati malam panjang yang penuh dengan rahasia dan kami kembali untuk memuliakan nama Tuhan lewat kebaktian kami di saat ini. Dan berterima kasih Tuhan karena nama masih menjadi bagian dari kami yang percaya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan, kami akan menyempurnakan semua doa pekan ini Bapa di surga dengan doa yang Engkau ajarkan bagi para murid dan doa kami yang Engkau ajarkan bagi kami. Dengan kami berkata demikian. Kami yang di surga, bersama para belajar, jadilah kita di Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita dipersilakan berdiri. Dan nyanyikan bersama di Jemaat 141 bagian pertama dan yang kedua, kuasa dan nama mula. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak